Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Kali ini saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, saya ingin membahas tentang tayammum dan bagaimana cara kita berwudu atau bertayamum ketika kita bermusafir. Ayat tayammum itu adalah surat An-Nisa ayat 43 diantaranya. Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi di ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah menyatakan wa in kuntum marda, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau kalau dalam sebuah safar perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang dari BAB gitu, dari belakang, dari kamar mandi, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh atau wanita atau istri, kan tentu batal. Falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air untuk bersuci, berwudu, atau jinabah, mandi jinabah, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang thayyiban, yang baik, dengan cara famsahu biwujuhikum, mengusap wajahmu kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, innallaha kana afuwan ghafura, Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Dari ayat inilah kemudian saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ayat tentang masalah tayammum. Jadi tayammum ini adalah pengganti ketika tidak diketemukan air. Fa illam tajidu ma'an, para ulama kemudian memberikan sebuah penafsiran. Yang dimaksud dengan falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah. Itu yang dimaksud dengan fa illam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak menemukan air, itu ada tiga kemungkinan. Satu, memang benar nggak ada air, nggak ada air. Entah kita berada di tempat yang kering, nggak ada air gitu kan ya, nggak ada air. Tempat yang memang langka dengan air, nggak ada air. Nah, dalam kondisi ini fatayammamu, bertayamumlah. Atau yang dimaksud fa illam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, itu adalah maksudnya adalah air ada, tapi kitanya yang nggak bisa menggunakannya. Kenapa? Mardo, kita sakit. Kalau kita kena air, kita tambah sakit misalnya, ya, tambah parah sakitnya. Maka ini masuk kategori fa illam tajidu ma'an fatayammamu, maka tayamumlah. Itu kata Allah Rabbul Alamin. Atau yang dimaksud dengan fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak menemukan air, maka yang dimaksud tidak menemukan air di sini adalah air ada tapi terbatas. Terbatas penggunaannya untuk makan, untuk minum, untuk hal-hal selain untuk bersuci atau mandi misalnya. Maka dalam kondisi ini pun masuk kategori fa illam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air. Maka apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah. Itu. Ini seperti itu. Di pesawat itu air terbatas, bukan air berlimpah, air terbatas. Nggak bisa kemudian mau mandi di situ, mau berwudu di situ, susah. Apalagi itu menyangkut teknik kabel-kabel ini, kalau sampai air nyiprat ke lantai pesawat itu ada problem, itu tidak masalah, itu malah membahayakan banyak orang kan begitu. Nah, dari sini di pesawat itu masuk kategori falam tajidu ma'an.
atau di kendaraan, kalam tajidu ma'an, tidak diketemukan air, maka boleh bertayammum. Fatayammamu, gitu kan. Nah, sebelum saya bahas tentang tayammum lebih jauh, sesungguhnya berwudu itu nggak membutuhkan banyak air. Sesungguhnya berwudu tidak membutuhkan banyak air. Andai kita di sebuah kendaraan, taruh kata bukan di pesawat, misalnya di kapal atau di kereta, gitu kan. Kita berwudu, sesungguhnya berwudu itu cukup 1 mud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bisya' ila 5 amdad. Dari Rasulullah, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah itu yatawaddau bil mud. Itu berwudu itu 1 mud. Lah 1 mud itu berapa? 1 mud itu kalau saya searching, itu 1 mud itu seukuran dengan 688 mililiter. Itu seperti 1 botol air mineral, botol tanggung gitu kan. Itu boleh berwudu dari situ. Itu boleh. Bahkan banyak ulama-ulama di YouTube kan mencontohkan bagaimana berwudu dengan 1 gelas air. Bisa. Istilahnya itu kalau berwudu itu yang penting 2 kutrah. Kutrah itu 2 aliran, 2 tetesan air itu bisa diusapkan selanjutnya. Makanya kadang-kadang juga bisa pakai spray itu kan ya. Spray cara berwudu, semprotkan di tangan, kan sudah ada nih sedikit, letakkan spraynya, usap ke wajah. Yang rukun-rukun aja sampai telinga begini dengan. Kemudian lagi semprot lagi, kan sudah ngumpul di sini air, usapkan di sini merata ke tangan. Ini dilepas ya. Ini hanya contoh aja dilepas. Jadi sebenarnya harus dilepas ini kan. Seperti wudu biasa. Ini saya semprotkan kemudian usapkan. Gitu. Terus lagi kepala. Gitu. Telinga nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Terus kemudian kaki, ya. Sudah gitu kan. Kaki juga semprotkan sedikit aja, tuh usapkan merata sampai ke mata kaki, itu sela-sela jari jemari kaki itu, sama seperti itu. Itu sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya kalau di pesawat begitu juga bisa sebenarnya. Cuma ini 1-2 orang nggak apa-apa, kabeh orang ya akhirnya jadi problem. Makanya di sini kemudian kalau memang nggak bisa ya bertayammum. Nah, wudu kayak tadi itu ya, sebelum saya masuk lagi ke tayammum, wudu kayak tadi itu ya, saudaraku, bisa dilakukan bagi orang-orang yang misalnya terutama bagi ibu-ibu ya kan ya. Misalnya kalau di Masjidil Haram, kalau mau keluar dari Masjidil Haram itu kan memang berat itu kan ya. Agak jauh tempatnya. Itu apa kalau tawaf itu kan, kalau tawaf terus batal di tengah-tengah tawaf itu kan. Itu golek kamar mandi itu kan ya sekarang alhamdulillah sudah di pelataran tawaf itu katanya sudah ada untuk tempat wudu untuk khusus perempuan. Alhamdulillah nggak ada masalah. Nah itu kalau bisa berwudu di situ. Kalau nggak ada misalnya wantri macam, boleh pakai itu. Jadi boleh pakai air zam-zam itu kan, ada air zam-zam itu boleh, nggak masalah. Nah, teteskan di tangan kayak tadi itu. Terus bagaimana Ustadz kalau kondisinya, nah ini masalahnya ya, kalau kemudian bagi wanita kalau dalam kondisi ihram kan nggak boleh ngelepas ini ibu ya, nggak boleh ngelepas kayak begini nih, nggak boleh, karena kan kelihatan banyak orang. Makanya usahakan cari kamar mandi itu. Nah ini kita bisa berlakukan kalau dalam kondisi misalnya kita tidak dalam ihram, boleh kita lepas. Nanti minta teman dihalangin supaya nggak kelihatan seliweran laki-laki ini. Boleh wudu kayak tadi itu. Tapi saya sarankan tetap kalau memang sekarang ini sudah di pelataran sudah ada kamar mandi, cari adalah kamar mandi, terus wudu di situ seperti biasa normal. Insya Allah itu lebih afdal, gitu kan, lebih afdal. Nah, balik lagi tawaf untuk melanjutin yang tersisa itu tadi. Nah itu saudaraku, kalau kita tahu wudu itu nggak perlu air yang banyak sampai ngerocok, itu nggak perlu, cukup 1 mud. Karena Nabi SAW yatawaddau bil mud itu kan. Ini yang berkaitan dengan wudu. Tapi kan susah kalau di pesawat ya kan.
Kalau orang tahu semua dan kepingin kayak begitu semua, ya kan akhirnya juga berat itu kan ya. Air juga terbatas. Kalau toh akhirnya nggak bisa gitu kan ya. Ya bagaimana? Ya fatayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah. Cuman sebagaimana kajian saya sebelumnya, di kalangan para ulama yang dimaksud dengan sha'idan di sini ini berbeda-beda gitu kan ya. Di kalangan para ulama itu yang maksud sha'idan di sini, kalau Imam Syafi'i itu adalah debu, ya kan. Imam Malik itu debu, tanah ya. Kalau Imam Syafi'i itu tanah, itu syaidan itu tanah yang baik, itu tanah yang bersih. Kalau Imam Malik itu apa saja boleh, tapi tetap nyambung sama bumi. Nah, pesawat kan nggak nyambung sama bumi, ya, kecuali kalau pesawat sudah turun masih nyambung sama bumi, itu boleh kalau Imam Malik. Tapi kalau kondisi naik kan, sehingga menggunakan pendapat Imam Malik sama Imam Syafi'i ini pun nggak bisa tayamum di pesawat. Yang bisa ini pendapatnya siapa? Imam Hanabilah, gitu kan. Ulama-ulama Hanabilah. Apa saja itu boleh. Gitu kan. Nah, gimana cara bertayamum? Kalau toh harus ngikut pendapat Imam siapa? Dari kalangan ulama-ulama Hanabilah, ya cara bertayamum di pesawat sebagaimana yang ada di YouTube itu. Ya ini harus dilepas semua gitu kan, ini harus lepas semua, harus ditarik itu sampai ke siku, kacamata harus dilepas, kalau ada arloji, cincin juga dilepas, ini agak digeser ke atas gitu kan ya, agak digeser ke atas supaya ininya kena kan sampai sini kan, ujung rambut terakhir di dahi sama tulang rawan yang ada di kedua telinga ini. Nah, ini ada di kursi atau debu. Kalau mazhab Syafi'i kita harus pakai tanah gitu kan ya. Nih, set begini. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambali sudah di kursi juga bisa. Nah, begini ya, plek begini. Nah, nggak perlu dikepuk juga, nggak perlu, nggak apa-apa. Itu sunnah aja. Itu kalau dikepuk itu kalau misal tanahnya ya mazhab Syafi'i tanahnya banyak, itu perlu ditepuk, ditiup supaya tidak ke wajah semua tanah kita itu kan ya. Tanahnya itu ke wajah kita semua itu. Kalau di kursi kan bersih Mas ya, gitu. Baru kemudian langsung diusap. Ya niat pakai bahasa Indonesia enggak ada masalah gitu kan ya. Niat tayamum bisbahil wudu, untuk mengganti wudu itu kan ya. Ya. Begini satu kali aja. Nah, sampai tadi selesai. Dan lagi ambil lagi, boleh ngambil tempat yang sama, boleh ngambil di tempat yang berbeda, nggak ada masalah. Boleh ambil tempat berbeda. Kemudian, nah begini, ambil ini, kita bagi 3, 1, 2, 3. Jadi yang ujung, nah, gini tutup set, terus diusap begini. Nah tinggal yang ini. Yang ini juga dibagi 3, 1, 2, 3. Begini. Ini. Udah selesai, udah sholat lah. Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, sholat di pesawat itu juga ada 2 pendapat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.